Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Fadani Afwan dan pada hari ini saya akan menyampaikan presentasi untuk penugasan ujian akhir semester di Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentang proses Smart Catering System yang inklusif. Di sini saya akan mulai dari background terlebih dahulu, background permasalahannya. Di sini kita melihat bahwa medical tourism itu merupakan sebuah sektor yang terus berkembang dari waktu ke waktu, yang mana nanti saya akan sampaikan beberapa bukti temuannya. Dan selain itu, pada medical tourism ini ada beberapa sektor yang cukup spesifik, yaitu sektor medical tourism dengan mengangkat pasien yang memiliki keperluan religius. Dan pada kali ini kita akan fokus spesifik, terutama pada bagian cateringnya, di mana pada kondisi ini biasanya dialami oleh orang-orang Muslim yang pilihan makanannya itu perlu dijaga kepercayaannya bahwa mereka itu halal. Selain itu, saya juga ingin meng-highlight bahwa ternyata kebutuhan ini tidak hanya terbatas pada umat Muslim saja, tapi umat agama lain seperti umat Hindu itu juga perlu diperhatikan pilihan makanannya. Apakah kemudian dia mengandung sapi atau makanan yang tidak sesuai dengan kepercayaannya dihidangkan ke pasien terkait. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa catering ini juga bisa menjadi indikator bagi rumah sakit apakah mereka ini mendapatkan kepercayaan dari pasiennya atau tidak. Dan sayang sekali kita sering temukan bahwa hal-hal ini itu sering dipandang sebelah mata dan transparansi terkait proses pengolahan makanan ini sering diabaikan oleh rumah sakit dalam proses promosi kesehatannya, terutama untuk mencakup medical tourism yang lebih lebar. Di sini saya tampilkan sebuah penelitian di Korea yang menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun di Korea itu mengalami peningkatan eh, medical tourism secara cukup pesat, di mana tahun 2009 di sini masih di angka 60 ribuan, tapi 2019 ini sudah hampir mencapai angka 500 ribu. Di sini turun karena ada kejadian COVID-19. Dan di sini kita bisa melihat bahwa komposisi dari medical tourism ini, beberapa di antaranya itu juga ada yang berasal dari Timur Tengah atau Uni Emirat Arab. Dan di sini jumlahnya cukup banyak, bahkan tahun 2019 itu gabungannya bisa mencapai 13 ribuan pasien. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa demand dan keperluan untuk menjaga trust dari sektor pasien ini itu sangat penting bagi rumah sakit. Dan di sini penelitian ini mencoba menerapkan eh, transparansi dari proses pengolahan makanannya melabeli makanan mereka menjadi halal dengan tentunya proses yang sesuai. Di sini bisa dilihat pada bahwa sebelum eh, makanan halal itu diterapkan, kepuasan pasien itu masih tidak terlalu tinggi, tapi setelah eh, kedatangannya selanjutnya di mana makanan itu sudah dipastikan halal, pasien yang memberikan nilai 5 untuk kepuasannya itu cukup tinggi. Dan di sini saya ingin menggarisbawahi lagi bahwa kita melihat dari penelitian sebelumnya bagaimana eh, orang-orang religius itu akan sangat menghargai apabila rumah sakitnya itu memahami keperluan religius mereka. Sehingga dalam konteks ini, halal, makanan halal itu menjadi penting untuk menunjukkan komitmen rumah sakit terhadap patient-centered care-nya. Dan dari penelitian tersebut juga disampaikan, hanya dengan catering ini bisa memberikan kesan uh, peningkatan kepuasan secara umum, secara luas dalam kunjungan pasien ke rumah sakit terkait. Nah, di sini kemudian kita temukan bahwa beberapa permasalahan di Indonesia itu ternyata transparansinya itu masih tidak terlalu sering difokuskan dan uh, kalau di Indonesia mungkin terkait dengan halal itu sudah ada proses verifikasi yang cukup ketat oleh MUI, tapi mungkin nanti untuk beberapa umat agama lainnya itu masih perlu diberikan transparansi yang lebih.
dibandingkan hanya dengan memberikan label sudah tersertifikasi halal, karena belum ada proses sertifikasi tersebut. Nah, sehingga kadang-kadang dengan tidak adanya pelabelan halal ini, proses untuk menarik medical tourism dari umat muslim itu bisa terlewatkan. Kemudian bagaimana cara kita bisa menyelesaikan masalah tersebut? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di sini untuk men, eh, men-capture sektor pasien tersebut. Beberapa di antaranya adalah dengan kita menerapkan proses digitalisasi yang saat ini sudah sering dilakukan oleh rumah sakit bisa menggunakan eh, aplikasi, dan kita di sini akan bermain dengan database atau big data. Pertama di sini kita akan yang paling sederhana adalah dengan memberikan pilihan pada pasien, terutama mungkin bisa diintegrasikan di aplikasi untuk memilih makanan yang sudah mereka tentukan sebelumnya, apakah mau daging saja, ataukah mau yang sudah pasti halal, atau mau vegetarian, atau bagaimana di menu aplikasi pendaftaran. Selain itu, kita juga bisa memberikan sertifikat label halal, atau apabila pada kasusnya di perspektif umat agama lain, bisa meningkatkan transparansi untuk proses pengolahan makanannya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan AI untuk mengkerucutkan lagi, tidak hanya halal, tapi mungkin bisa terkait dengan apakah ada alerginya, kemudian apakah ada preferensi tertentu, apakah kemudian eh, keinginan dari pasien itu bisa dipenuhi dan dispesifikasikan untuk meningkatkan kepuasan pasien. Selain itu, eh, pada kasus catering di luar rumah sakit, kita juga bisa menambahkan real-time tracking dan untuk mengetahui di mana saat ini makanannya itu sedang berada, sehingga itu meningkatkan kepercayaan dan juga kepuasan dari pasien. Selain itu, kita juga bisa memberikan tentu saja ruang untuk berkembang dengan cara memberikan ruang untuk feedback atau umpan balik. Dan dari sini, apabila dapat diterapkan dengan baik, maka kita dapat meningkatkan hospital tourism bagi Indonesia sebagai negara multikultural, multiagami. Itu bisa menjadi salah satu poin penjualan utama untuk medical tourism, bahwa kita itu ramah dengan umat-umat yang religius. Selain itu, kita juga bisa melihat tadi bahwa catering bisa mewakilkan trust pasien, dan catering yang baik juga akan membuat trust yang baik pada pasien. Kemudian tentu kita akan meningkatkan reputasi dari rumah sakit, dan pada kasus rumah sakit Islami ini juga akan menyesuaikan dengan akreditasi rumah sakit yang syariah. Dan di sini cara-cara lain yang bisa ditempuh untuk step by stepnya, kita bisa mulai memastikan supplier kita itu sudah memiliki label halal, sehingga transparansi nanti bisa diberikan kepada pasien. Kemudian kita, jika belum ada aplikasi, kita bisa mulai develop aplikasi sederhana untuk juga mengikuti perkembangan digitalisasi rumah sakit. Kemudian apabila rumah sakit sudah memiliki bangsal VIP atau utamanya bangsal yang khususkan untuk medical tourism, kita bisa mulai pilot program di sana dengan memperhatikan patient-centered care untuk masing-masing religious need dari pasien yang datang. Kemudian kita juga melatih tentu saja staf-staf kita terkait apa yang mau kita sampaikan dan proses pengolahan yang dapat ditransparansikan. Dan kemudian kita bisa mulai, ketika sudah berjalan pilot program ini, bisa dimulai dipromosikan di media-media promosi yang dimiliki oleh rumah sakit. Kemudian ini adalah salah satu proses pemahaman apa saja faktor yang mempengaruhi sistem hospital catering satisfaction menggunakan decision tree algorithm. Dan di sini ditemukan utamanya yang perlu kita perhatikan secara lebih, selain inklusivitas, itu juga um, tentu saja medical level dan service quality secara umum. Kemudian
semakin besar layanannya, semakin eee, luas cakupan dari program catering yang disediakan oleh rumah sakit, ini meningkatkan kepuasan dan kepercayaan dari pasien yang datang ke rumah sakit tersebut. Selain itu juga terkait harga, itu juga bisa menjadi salah satu faktor utama untuk mempengaruhi kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit. Jadi di sini kesimpulannya bahwa halal atau inklusif smart meal system ini merupakan salah satu sistem yang simpel dan inovatif dan mudah untuk dilakukan, dan ini memiliki impact yang tinggi untuk meningkatkan trust pada pasien. Dan tentu saja ini meningkatkan perspektif patient center care pada rumah sakit, dan di sini eh, bisa mencakup spektrum pasien yang lebih luas, tidak hanya dari Muslim, tapi juga dari agama lainnya yang memiliki keperluan-keperluan dan tertentu seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.